what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Apa kabar anak-anak? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Anak-anak yang ibu sayangi, alhamdulillah marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali dalam pembelajaran IPA kelas 9. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran, marilah terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Terima kasih. Pada pertemuan ketiga, kita sudah belajar mengenai fenomena yang berkaitan dengan listrik dan magnet. Gaya dapat terjadi pada listrik di sekitar medan magnet yang disebut sebagai gaya Lorentz. Perubahan medan magnet dapat menghasilkan listrik atau induksi elektromagnetik. Nah, alat-alat apa saja yang bekerja berdasarkan prinsip ini? Apa sih manfaatnya mempelajari materi ini? Ya, setelah mempelajari materi ini, diharapkan nanti kalian bisa menjelaskan konsep induksi elektromagnetik dengan lancar. Untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari dengan penuh semangat. Ya, hari ini kita belajar tentang induksi elektromagnetik. Masih berkaitan dengan alat-alat yang berhubungan dengan magnet dan listrik. Silakan perhatikan alat-alat ini. Nah, induksi elektromagnetik adalah perubahan medan magnet yang dapat menghasilkan listrik. Beberapa peralatan yang menerapkan konsep ini diantaranya yaitu yang pertama ada generator. Generator adalah alat yang digunakan untuk mengubah energi gerak atau energi kinetik menjadi energi listrik. Ada generator yang relatif lebih kecil yang biasanya digunakan pada sepeda atau yang sering kita sebut sebagai dinamo. Kemudian alat berikutnya ada transformator. Nah, untuk hari ini kita akan menekankan pada konsep transformator. Perhatikan gambar berikut ya. Ini adalah sebuah transformator. Transformator adalah alat yang dipergunakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik. Nah, komponen pada transformator terdiri atas 3 komponen utama. Yang pertama ada komponen kumparan primer atau lilitan primer. Kemudian yang kedua ada lilitan atau kumparan sekunder. Dan komponen yang ketiga ada inti besi sebagai penguat. Dalam sebuah rangkaian, transformator akan dilambangkan dengan gambar seperti ini. Berdasarkan kemampuan untuk memindahkan daya listrik dari kumparan primer ke kumparan sekunder, transformator dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu transformator ideal dan transformator tidak ideal. Nah, kenapa disebut ideal? Pada transformator ideal, ini nilai efisiensi pemindahan daya trafo itu bisa mencapai 100%. Artinya, seluruh daya dari komponen atau kumparan primer akan memasuki kumparan sekunder.
Kemudian pada trafo yang tidak ideal, ini nilai efisiensinya tidak mencapai 100%. Nah, berdasarkan nilai tegangannya, trafo ada dua macam, yaitu transformator step up dan transformator step down. Nah, dikatakan step up, ya, transformator ini digunakan untuk menaikkan tegangan listrik. Ciri-cirinya yaitu jumlah lilitan sekunder lebih besar dibandingkan dengan jumlah lilitan primer. Dan tegangan sekunder lebih kecil dibandingkan dengan tegangan primer. Kemudian yang kedua, transformator step down. Nah, ini adalah trafo yang digunakan untuk menurunkan tegangan listrik. Ciri-cirinya, jumlah lilitan primer lebih besar dibandingkan dengan jumlah lilitan sekunder. Nah, trafo ini biasanya dipergunakan di PLN untuk mengalirkan arus tegangan tinggi ke rumah-rumah supaya aman dan sesuai dengan alat-alat elektronik yang tersedia di rumah kita. Pada induksi elektromagnetik berlaku persamaan sebagai berikut, ya, bahwa nilai GGL atau tegangan itu akan berbanding lurus dengan jumlah lilitan kumparannya. Maka diperoleh persamaan seperti ini. Dengan Vp adalah tegangan primer, Vs tegangan sekunder, kemudian Is arus sekunder, Ip arus primer, Np lilitan atau kumparan primer, kemudian Ns lilitan atau kumparan sekunder. Pada transformator ideal, besar tegangan induksi pada tiap lilitan kumparan sekunder sama dengan tegangan yang diinduksikan pada tiap lilitan kumparan primer. Pada transformator ideal, jumlah energi yang dipindahkan tidak akan mengalami kerugian, sehingga diperoleh persamaan seperti ini. Sekarang mari kita mencoba untuk berlatih mengerjakan soal yang berkaitan dengan transformator. Ya. Contoh soal. Perbandingan lilitan primer dengan lilitan sekunder sebuah transformator adalah 4:10. Jika kuat arus primer 5 ampere, berapakah besar kuat arus sekundernya? Mari kita mengerjakannya secara sistematis seperti biasa. Ya. Diketahui perbandingan lilitan primer, lilitan disimbolkan dengan huruf N. Lilitan primer, Np, berbanding dengan lilitan sekunder, Ns, adalah 4:10. Jika kuat arus primer, Ip, sama dengan 5 ampere, berapakah kuat arus sekundernya? S-nya yang ditanyakan. Nah, pada sebuah transformator berlaku persamaan Vp banding Vs sama dengan Is banding Ip sama dengan Np banding Ns. Namun tidak semua rumus ini kita pergunakan, ya. Kita menggunakannya dengan melihat besaran-besaran yang ada nilainya yang terdapat pada soal. Di sini yang diketahui Np, Ns, Ip, dan Is. Maka kita cukup menggunakan rumus ini. Is banding Ip sama dengan Np banding Ns. Ya. Is banding Ip sama dengan Np banding Ns. Bagi yang sudah bisa langsung mengubah rumus, silakan boleh langsung. Namun yang belum paham, kita bisa terlebih dahulu memasukkan angkanya, ya. Is di sini S banding Ip, Ip-nya 5 sama dengan Np-nya 4
NS-nya 10. Nah, kita bisa menghitungnya dengan cara perkalian silang. IS kali NS sama dengan IP kali NP. IS kali NS. Nah, IS kali 10 sama dengan NP kali NS. 4 kali 5. IS kali 10 sama dengan 10 IS. 4 kali 5 sama dengan 20. Maka akan diperoleh IS sebesar 20 dibagi 10. Jadi arus sekundernya sebesar 2 ampere. Demikian materi pada hari ini. Semoga bermanfaat ya. Allah menyediakan banyak pelajaran di alam semesta. Jangan pernah berhenti belajar dari alam dan jadilah penemu hebat selanjutnya. Sekian dari Ibu. Apabila ada yang kurang jelas, silakan boleh menghubungi via WA, via Telegram atau via email. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Tetap semangat, selalu menjaga kesehatan, tetap mematuhi protokol kesehatan, jaga jarak, memakai masker, dan jangan lupa mencuci tangan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.